Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmatullah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sidai Bersih. Pagi ini saya bersama dengan Bapak Fathul Falakil Amin. Beliau adalah rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Sidai Bersih. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Sidai. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bagaimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah pagi ini baik. Baik ya. Keluarga juga bagaimana? Alhamdulillah baik. Pagi ini Pak Amin, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Belum nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Amin di dalam kelas, tentunya bersama murid. Juga sebelum saya melakukan supervisi kelas, jadi kita adakan percakapan dulu Pak. Jadi tujuan dari supervisi ini Pak, yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh Pak Amin. Dengan harapan dari percakapan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Pak Amin melakukan pembelajaran di kelas agar nantinya lebih siap dan lebih sukses untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu Pak Amin ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan Pak Amin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Amin capai itu seperti apa? Terima kasih Pak Rizky. Terkait dengan kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini terkait dengan pembelajaran khusus untuk saya, terutama di bimbingan klasikal Pak Rizky. Di bimbingan klasikal pada hari ini yang akan mau saya sampaikan kepada peserta didik, saya punya tujuan yang pertama adalah untuk peserta didik dapat menciptakan lingkungan sekolah yang anti bullying. Dari tujuan umum tersebut nanti ada beberapa tujuan khusus, di mana dari tujuan khusus tersebut nanti peserta didik akan lebih tahu terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pertama, nanti peserta didik akan saya jelaskan terkait bagaimana itu bullying secara pengertian, kemudian jenis dan contohnya, kemudian dampak dari bullying, dan juga nanti dari kegiatan ini peserta didik dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan tanpa bullying. Demikian Pak. Ya baik. Jadi ada dua tujuan Pak ya, dari secara umum kemudian secara khusus. Ya termasuk kalau yang umum tadi mewujudkan lingkungan anti bullying di sekolah. Di sekolah. Ya, dan salah satu tujuan umumnya tujuan khususnya tadi terkait dampak bullying. Ya, betul. Kemudian berikutnya untuk area pengembangan yang ingin Pak Amin capai saat nanti dilakukan supervisi apa saja Pak? Iya Pak Rizky, untuk area pengembangannya itu ada dua Pak Rizky. Yang pertama adalah di area pengembangan pengetahuan. Di area pengembangan pengetahuan ini saya akan memberikan penjelasan tentang bullying dan dampak dan lain sebagainya tersebut agar peserta didik tahu tentang apa itu bullying dan dampak yang akan dampak yang ditimbulkan dari bullying tersebut. Kemudian di area pengembangan keterampilan saya akan memberikan penugasan kepada peserta didik saya. Yang pertama, penugasan untuk membuat poster Pak Rizky. Ya. Tujuannya kenapa saya buat poster, agar peserta didik yang mempunyai kemampuan di kinestetik yang agak mumpuni itu bisa lebih. Kemudian video, dan yang terakhir penugasannya dalam bentuk duta kelas yang nanti akan bisa mensosialisasikan kegiatan anti bullying. Mungkin itu Pak Rizky. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Amin, bagaimana ini rancangan pembelajaran yang akan Pak Amin terapkan di dalam kelas
bersama murid-murid nanti, mulai dari model pembelajarannya, kemudian strateginya nih Pak Amin, dan juga metode yang digunakan Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Rizky. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya mengambil model PJBL Pak Rizky, yaitu Project Based Learning. Kemudian diskusi metodenya diskusi kelompok. Jadi Pak Amin menggunakan model PJBL ya Pak. Ya. Kemudian strateginya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, betul Pak ya? Betul, betul. Dan juga metodenya menggunakan diskusi berkelompok. Oke. Berikutnya Pak Amin, ini ingin saya tanyakan, untuk media pembelajaran yang akan Pak Amin gunakan di dalam kelas nanti seperti apa? Ya, untuk media saya menyiapkan layar proyektor, Ya, Pak. LCD, dan laptop. Kemudian saya juga memberikan LKPD untuk kegiatan diskusi kelompok. Nah, jadi sebelum mengerjakan LKPD saya menyampaikan dalam bentuk PowerPoint. Mungkin itu untuk media pembelajaran saya. Baik Pak Amin. Kemudian tadi Pak Amin sudah menyampaikan mulai dari tujuannya, kemudian asas yang dikembangkan, kemudian rencana pembelajaran seperti apa termasuk media. Nah ini Pak Amin, kapan ini waktu pelaksanaannya? Jadi mulai dari hari dan seterusnya. Ya, kami akan melaksanakan seperti jadwal pembelajaran, yakni pada hari Jumat pukul 9.00 sampai 9.45, satu kali pertemuan kegiatan kita. Oke. Baik Pak Amin, jadi nanti saya akan datang di kelas Pak Amin untuk melakukan supervisi kelas. Nah saya akan melihat dan juga mencatat kegiatan apa yang berlangsung saat pembelajaran di kelas Pak Amin. Ya. Nah setelah kegiatan supervisi pembelajaran di kelas Pak Amin, kita akan adakan percakapan pasca observasi Pak, atau percakapan pasca supervisi. Nah yang nantinya juga dilakukan dan juga dihadiri oleh pengajar praktik dari CPP Angkatan 9 oleh Ibu Sevita. Begitu Pak Amin. Sebelum diakhiri dari percakapan pra-observasi ini Pak Amin, apa ini yang Pak Amin dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Terima kasih Pak Rizky. Dari percakapan pra-observasi ini saya bisa menyiapkan lebih awal terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Harapannya memang dari pra-observasi ini, apa yang nanti saya sampaikan kepada peserta didik bisa sesuai dengan tujuan yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Demikian percakapan pra-observasi kita. Semoga Pak Amin nanti diberi kemudahan dalam Bangunkan rahmatamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saat